gaji 100.000, ngajar eskul sampai SMA, bahkan sampai saya kuliah. Perihnya menjadi guru honorer, ya bahkan bisa dirapel. Ya, sekarang maraknya gangster. Siap. Di Provinsi Banten diwajibkan masuk sekolah di jam 5 pagi. 30 aja. Banyak siswa yang telat. Apalagi jam 5. Apalagi katakan tidak kalau masuk di jam 5 pagi. Salam Pancasila. Bertemu lagi di Bung Jo Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Bung Yusro Hariri, guru honorer dari Tangerang bagian Barat. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hidup anak muda ini. Guru honorer, gaji 100.000, bisa wisuda. Dia sekarang sudah sarjana dan baru lulus tahun 2022 yang lalu. Ya, namanya Yusro Hariri yang akan menceritakan perihnya menjadi guru honorer. Tetapi anak muda ini dengan tekad mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai saat ini dia tetap menjadi guru di salah satu sekolah di wilayah Kecamatan Cisokan. Oke guys, yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan komen. Gimana, sehat Bung Yusro? Alhamdulillah sehat Bung Jo. Kenapa sih Anda pengen menjadi guru honorer sedangkan kita tahu guru honorer itu gajinya 3 bulan sekali ya? Ya, bahkan bisa dirapel. Oh, dirapel? Iya, sampai 6 bulan, Bang. Gitu. Jadi gini, Bang Jo. Awal mula saya terjun di dunia pendidikan itu awalnya melatih eskul. Ekskul. Ya. Apa itu? Eskul yang ke alam-alaman lah, pramuka. Oh, pramuka. Ya. Ini yang ngajar pramuka. Ya. Bapak Ketua Kuarcap Kabupaten Tangerang, ini salah satunya. Salam santun Kak Rudi Maisal. Tahun berapa itu? Jadi awal mula saya melatih dan mulai melatih pramuka itu dari zamannya saya sekolah SMP, Bang Jo. Sekitar tahun 2014-2015. Saya mulai ngelatih SD, Bang Jo. Yang tadinya SD itu salah satu sekolah yang nggak ada prestasinya di bidang pramuka. Saya belajar melatih di SD negeri yang ada di wilayah Cisoka. Saya pas saat itu usia saya masih SMP kelas 2-an. Alhamdulillah ketika ada event itu saya bisa memberikan suatu penghargaan dari tingkat kecamatan kepada salah satu sekolah yang saya latih itu, Bang Jo. Di pramuka itu Anda mendapat gaji 100.000 per bulan, itu apa di mana itu? Ya, awal mula saya ngajar atau melatih itu awal mulanya 100.000 di pramuka. 1 bulan. Gitu. Dengan dibayar per 3 bulan sekali, Bang Jo. Berarti bisa buat beli paket 3 bulan sekali ya? Ya, alhamdulillah lah. Waktu zaman itu kan masih nggak terlalu mahal paket gitu. Setelah di SMP, kemudian Anda SMA, itu masih terus mengajar eskul? Terus mengajar eskul sampai SMA, bahkan sampai saya kuliah. Saya modal nekat masuk ke perguruan tinggi itu dengan modal pendaftaran saya punya uang 1 juta. Oh, itu mungkin dari uang melatih dikumpulkan sehingga masuk perguruan tinggi dan kuliah. Betul. Luar biasa. Saya cuma modal nekat, gimana caranya saya bisa kuliah. Saya nggak mau, saya dari kampung, dari soal pendidikan saya kampungan gitu. Saya nggak mau. Saya pengen mengikuti zaman yang ada yang sekarang gitu kan. Dan sampai saat sekarang ini masih menjadi guru honorer ya? Masih di wilayah Cisoka swasta. Itu. Dan alhamdulillah saya sekarang sebelum itu jabatan saya hanya sebagai masuknya pertama. Ya itu tadi melatih pramuka dulu awalnya. Di situ juga. Di situ juga. Sekarang waktu zaman SMA saya ngelatih itu bukan hanya satu sekolah, Bang Jo. Dari SMA mulai kelas 2 sampai saya kuliah semester 4 saya ngelatih pramuka itu di 5 sekolah. Jadi dari uang ngelatih itu ya dikumpulin lah, bisa membayar semester, beli buku dan sebagainya. Nah itu dengan gali lubang itu. Nah terus dari situlah saya daftar kuliah gitu kan, dan saya mulai belajar. Dari awalnya saya ngelatih
suruh jadi guru di situ. Dan sehingga sekarang saya jabatannya di situ alhamdulillah dipercayai sebagai wakil kepala sekolah. Tapi pramuka masih ngajar? Masih ngajar. Cuma porsi saya ngelatih yang tadinya 5 sekolah dikurangi menjadi cuma 3 sekolah, nggak kekejar gitu Bang. Saya dapat informasi Anda pernah mengajar dan sempat galak kepada siswa. Ternyata siswa itu yang punya sekolahan itu ya? Ya betul. Ceritanya gini, saya pertama kali ngajar di salah satu sekolah itu pelajaran apa tuh? Ilmu pengetahuan sosial. IPS. Saya pertama kali masuk, wajar lah masih siswanya ada yang nggak masuk, saya absen lah gitu kan. Seorang guru, saya absen pertama. Pertemuan kedua orang ini masih nggak ada gitu kan. Pertemuan ketiga saya nanya lagi, ini nggak ada. Dia nggak masuk pas pelajaran saya gitu. Ini nggak suka sama saya atau gimana? Pokoknya saya marahin lah, ibaratnya ngoceh-ngoceh. Maaf, itu anaknya yang punya sekolah yang ada. Kata saya, oh ya udah, kata saya, di situ saya udah redam lah di situ. Makanya lucu gitu loh. Ketika saya lagi bener-bener ini, karena ya namanya yang punya sekolah yang ada kita nggak digaji gitu kan? Iya. Nah ya udahlah, oh ya udah. Sebelum lanjut kita ngopi dulu. Oke. Guys, Bung Yusro, waktu kuliah boleh diceritakan dong bagaimana membagi waktu ketika Anda menjadi seorang guru honorer, mengajar melatih pramuka. Kalau tidak salah, Anda juga pernah memimpin BEM ya, sebagai wakil presiden mahasiswa salah satu kampus di wilayah Kabupaten Tangerang. Keren sekali Anda ya. Ya biasa aja lah Bang. Bisa menjadi wakil presiden mahasiswa. Bagaimana itu pengalaman Anda di kampus selain mendidik generasi bangsa? Maksudnya sepulang kuliah Anda mengajar mungkin atau bagaimana gitu kan? Jadi awal masuk saya kuliah itu di tahun 2017 Bang Jo. Pada saat itu masuk ospek dan lain sebagainya karena saya salah satu mahasiswa di salah satu kampus itu angkatan pertama. Angkatan pertama. Ya, jadi sepi lah, nggak begitu rame karena cuma satu angkatan. Kalau sekarang sudah ribuan mahasiswanya. Sudah ribuan, bahkan udah nggak kehitung. Sekarang lagi proses pembangunan dan sebagainya karena gedungnya nggak cukup gitu kan, mahasiswanya banyak. Nah, saya ngambil di kelas karyawan. Alasannya ya tadi, saya sambil ngajar, sambil ngelatih gitu kan. Ya untuk mencukupi biaya semester juga. Gitu, karena saya nggak bisa kalau misalnya reguler itu. Jadi Anda kelas karyawan tapi berhasil menjadi wakil presma. Biasanya kelas-kelas reguler semua gitu kan, yang memimpin gitu kan. Iya. Kebetulan ada calon presma yang satu jalur dan satu organisasi sama saya. Gitu. Anda aktif di organisasi apa itu di kampus? Kalau kita tahu di kampus kan ada organisasi intrakampus, ada ekstra kampus. Anda aktif di organisasi apa? Kalau di organisasi kampus yang internnya, saya nggak aktif malahan Bang Jo. Oke. Karena ya saya fokusnya tadi, saya kuliah, saya bisa kerja, saya bisa bayar semester gitu. Jadi pola pikir saya. Nah, ketika itu ada teman saya yang ngajak tuh di salah satu organisasi ekstra. Apa? Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, dari situ saya mulai masuklah. Jadi Anda ketika nyapres itu kawan-kawan dari organisasi Anda mungkin yang mensupport. Bahkan ketika saya debat presma wapres gitu kan, debat kandidat itu salah satu yang orang yang ngajak saya gitu kan, itu hadir di situ. Berarti gitu kan. Anda selain mencerdaskan kehidupan bangsa juga seorang aktivis. Kita minum lagi ya. Siap. Oke. Kita ngebahas tentang perjalanan Bung Yusro, seorang guru honorer. Aktivis juga, bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan, buat kita semua bahwa keadaan yang sulit itu bukan menjadi sebuah kendala tapi sebuah kekuatan. Sekarang kan Anda sebagai wakil kepala sekolah ya. Betul. Ketika Anda merintis dari awal dari seorang pelatih pramuka, ya.
sampai menjadi guru di guru IPS Ya. dan sekarang naik pangkat menjadi wakil kepala sekolah. Walaupun sekarang tetap honorer kan nih. Ya, masih honorer lah Yang gitu. gajinya 700 lah. naik ya. Ya, naikkan dari 100.000 proses ke angka ya 700. sekarang lumayan lah ibaratnya 700.000. Diangkat sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan dan saya siswa saya kurang lebih ada 200 orang. 200 orang. Ya. Itu sekolah swasta ya? Swasta. Tapi tetap melatih pramuka itu ekskul. Oh, melatih ekskul di Ya. di satu sekolah juga. Di situ bahkan ngelatih ekskul mah ada 3 sekolah yang saya ingat. Oke. Sekarang ini marak sekali gangster Betul. yang melibatkan usia siswa. Siswa, remaja, generasi muda lah. Ya, betul. Bagaimana cara Anda agar siswa-siswa di sekolah Anda tidak terlibat gangster? Kalau saya di sekolah menyarankan kepada seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah untuk ikut eskul. Kan di sekolah ada beberapa eskul. Apalagi sekarang maraknya gangster karena tujuan gangster itu mencari anggota-anggota itu ya seusia anak remaja, sekolah SMP, SMA gitu kan. Pesan saya sih buat semua sekolah gitu kan, semua siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tangerang khususnya, ayo kita aktif di eskul, entah itu mau eskul apa aja, semua eskul itu baik bertujuannya. Nggak ada yang eskul tidak mencontohkan yang baik. Jadi kita sebagai guru gitu, ibaratnya, ayo kita ajak siswa-siswa kita gimana caranya ikut eskul dan dia lebih nyaman bermain di sekolah gitu, karena itu menghindari itu Bang Jo. Anda setuju siswa itu sekolah jam 5 pagi? Bagaimana menurut Anda sebagai guru honorer yang digaji 700.000 sekarang? Menurut saya sendiri ya, bukan mewakili guru-guru yang ada di honorer gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, dengan masuk jam 5 pagi, bagaimana dengan gurunya? Otomatis kan guru lebih awal. Jam 4 langsung berangkat. Gimana kalau orang-orang yang udah bersuami, beristri, gitu kan, harus mempersiapkan dan sebagainya. Nah, dengan jaminan gaji guru honorer itu nggak seberapa gitu kan. Dia harus mengorbankan anak. Kalau yang udah berkeluarga gitu kan, meninggalkan anak dia demi mencerdaskan generasi bangsa gitu kan. Tapi dengan kondisi jaminan atau gaji yang sangat minim gitu loh. Misalnya ini ya, misal Siap. di Provinsi Banten diwajibkan masuk sekolah di jam 5 pagi. Apakah sekolah Anda akan menolak atau Anda sendiri akan menolak itu? Misal ini, Bang, misal. Untuk saya Misal pribadi ya, sendiri ya, untuk pribadi saya sendiri sih, saya adalah salah satu orang yang akan bilang katakan tidak kalau masuk di jam 5 pagi. Saya nggak setuju. Iya. Dengan kondisi penggajian atau pembayaran honorer gitu kan. Ya kalau honorernya gede, nggak apa-apa dong kalau begitu. bisa dipikirkan lah Bang Jo. Ya, tapi bagaimana dengan nasib siswanya? Nah, Kalau dia jam 5, otomatis pergi jam 4 dong. betul. Persiapan Ya orang sama tuanya. aja lah kayak guru gitu kan. Iya, persiapan orang tuanya membangunkan itu harus jam berapa? Bagaimana itu? Saya nggak setuju Bang Jo. Maksudnya gini loh, kita harus lihat dulu gitu mental siswa. Dengan sekarang masuk jam 7.30 aja, banyak siswa yang telat. Apalagi jam 5. Apalagi jam 5. Misalnya masuk jam 5, ya mungkin murid-murid juga nggak bakal setuju. Jam 7.30 aja, saya di sekolah saya itu jam 7 harus sudah tank mulai. Udah mulai. Pembiasaan jam 7.30 guru-guru itu harus sudah masuk KBM, kegiatan belajar mengajar itu. Bagaimana kalau misalnya jam 5? Buset, saya udah nggak bisa ngebayangin Bang Jo. Iya, coba kita bayangin jam 5. Coba ayo, jam 5. Nah, ya perlu dipikirkan dan oleh pemerintah, baik itu daerah maupun pusat. Ya, mungkin lah. Jangan sampailah menyiksa siswa. Nah, gitu. Jam 5 pagi loh. Ya iyalah jam 7 aja masih banyak yang telat. Gimana itu? Oke guys, terima kasih. Siap. Sudah mendengarkan cerita sang guru honorer anak muda ini. Masih bujangan, belum beristri, promosi, dan umurnya ya di tahun 2023 ini dia berumur 23 tahun, yang ceritanya dari SMP sudah mengajar pramuka. Luar biasa. Yusro Hariri,
putra asli Kabupaten Tangerang yang menghibahkan jiwa dan raganya untuk generasi bangsa sejak masih SMP sampai sekarang. Ini dia juga seorang aktivis mahasiswa, pernah memimpin BEM di kampus di wilayah Tangerang. Cerita yang didengarkan tadi bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Terima kasih guys telah menonton Bung Jo Podcast pada hari ini. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan komen. Salam Pancasila.